Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Syukur Alhamdulillah kita bisa berjumpa lagi di channel ini. Sholawat serta salam selalu kami tetap curahkan kepada junjungan kita Nabi besar Muhammad SAW. Allahumma sholli ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad. Harapan dan doa saya semoga saudaraku semuanya selalu diberikan kesehatan, dilampangkan rezekinya, diampuni dosa-dosanya, dan dipanjangkan umurnya. Amin amin ya robbal alamin. Sahabat yang beriman, yang dirahmati Allah Subhanahu wa Ta'ala, sholat dalam Islam merupakan salah satu tiang agama yang keberadaannya amat sangat penting. Oleh karenanya wajib bagi umat Islam untuk melaksanakan sholat fardu 5 waktu. Perintah ini sudah tertera di dalam rukun Islam. Rasulullah SAW bersabda, Islam dibangun di atas 5 tiang: syahadat la ilaha illallah dan Muhammad SAW, menegakkan sholat, memberikan zakat, haji dan puasa Ramadan. Hadis Bukhari nomor 8, Muslim nomor 16. Oleh karena itu, sholat merupakan pondasi agama yang harus selalu dikokohkan keberadaannya. Lalu, apa saja dosa yang diterima bagi seorang muslim yang sudah meninggalkan sholat 5 waktu? Berikut 17 dosa saat meninggalkan sholat 5 waktu. Pertama, mendapat dosa lebih besar dari dosa lainnya. Ibnu Qayyim al-Jauziyah rahimahullah, kaum muslim bersepakat bahwa meninggalkan sholat 5 waktu dengan sengaja adalah dosa besar yang paling besar dari dosa membunuh, merampas harta orang lain, berzina, mencuri, dan minum minuman keras. Ini mengartikan jika seseorang yang sudah meninggalkan sholat dengan sengaja atau tidak sengaja harus siap menerima hukuman yang bahkan jauh lebih besar dari dosa lainnya, sebab masuk ke dalam jenis dosa besar dalam Islam. 2. Meninggalkan sholat karena malas. Apabila seorang muslim meninggalkan sholat karena malas, namun tetap yakin betapa pentingnya sholat dan wajibnya sholat, maka ada 3 pendapat di antara para ulama mengenai hal ini. Harus dibunuh karena dianggap sudah murtad atau keluar dari Islam. Pendapat kedua adalah menyatakan jika seseorang yang meninggalkan sholat harus dibunuh dengan cara hukuman had, akan tetapi tidak dihukumi kafir. Dan pendapat ketiga adalah fasik atau sudah berbuat dosa yang besar dan harus dipenjara sampai mau melaksanakan sholat. Ketiga, akan menemui goya kecuali bertaubat. Seseorang yang sudah meninggalkan sholat dan mengikuti hawa nafsu duniawi, maka kelak akan menemui goya kecuali jika sudah melakukan pertaubatan, seperti melakukan sholat taubat, beriman, dan juga memiliki amal soleh. Goya sendiri merupakan sungai di Jahannam yang memiliki makanan yang sangat jijik dan sangat dalam tempatnya, yang menjadi tempat bagi orang yang tidak mau sholat dan hanya mengikuti syahwat dan hawa nafsu. 4. Bukan merupakan saudara seiman. Allah juga sudah memberikan peringatan dan menghubungkan antara persaudaraan yang terjalin dengan sesama muslim yang sudah menjalankan sholat. Apabila sholat tidak dikerjakan, maka ini mengartikan jika orang tersebut bukanlah saudara seiman, dan konsekuensi yang harus diterima bukan mukmin, sebab mukmin adalah saudara. Seperti firman Allah Subhanahu wa Ta'ala, orang-orang yang beriman sesungguhnya bersaudara. Quran Surat Al-Hujurat ayat 10. 5. Melakukan kesyirikan. Rasulullah SAW bersabda, jika yang menjadi pemisah di antara seorang hamba dengan kekufuran dan juga keimanan adalah sholat. Jika sholat ini sudah ditinggalkan, maka ini mengartikan orang tersebut adalah melakukan syirik. 6. Sudah menjadi orang kafir. Seorang muslim yang sudah meninggalkan sholat 5 waktu, maka tidak menjadi bagian dari Islam dan hukumnya adalah kafir atau sudah keluar dari Islam. Seperti yang sudah disepakati para sahabat yang dikatakan oleh Ibnu Qayyim dalam kitab As-Sholah. 7. Berada 30 tahun dalam neraka.
Seseorang yang meninggalkan sholat subuh, maka nantinya akan masuk ke dalam neraka selama 30 tahun, yang berarti sama dengan 60.000 tahun saat di dunia. Dan ini terjadi satu kali saja meninggalkan sholat, sehingga dilipat gandakan jika dilakukan selama beberapa kali, dan menjadi salah satu dosa meninggalkan sholat subuh. 8. Dosanya sama besar dengan membunuh. Seseorang muslim yang meninggalkan satu kali sholat asar yang merupakan salah satu dari sholat 5 waktu, maka dosanya sudah sama besar dengan membunuh 10.000 umat Islam, sehingga jika dilakukan secara berulang kali, ini mengartikan kita sudah banyak membunuh umat Islam. 9. Dosanya sama dengan berzina dengan orang tua. Seorang muslim yang sudah meninggalkan sholat maghrib sebanyak satu kali, maka dosanya sudah sama seperti berbuat zina dengan orang tua. 10. Tidak mendapat ridho Allah Subhanahu wa Ta'ala. Meninggalkan sholat 1 sholat 5 waktu, yakni sholat isya, akan mendapatkan dosa, yaitu tidak akan mendapatkan ridho Allah Subhanahu wa Ta'ala dalam segala hal selama di bumi dan di bawah langit, serta tidak mendapat nikmat dari Allah Subhanahu wa Ta'ala untuk makan dan minum. 11. Siksa sakratul maut lebih berat. Seorang muslim yang meninggalkan sholat 5 waktu akan mendapatkan siksa saat sakratul maut, yakni akan menghadapi sakratul maut dalam keadaan yang sangat hina, meninggal dalam keadaan lapar dan juga meninggal dalam keadaan haus. 12. Siksa dalam alam kubur lebih besar. Seorang muslim yang sudah meninggalkan sholat 5 waktu juga akan mendapatkan sholat besar, akan disiksa dalam alam kubur yang lebih besar dibandingkan dengan orang yang tidak meninggalkan sholat 5 waktu. Allah Subhanahu wa Ta'ala akan menyempitkan kuburannya dalam keadaan yang paling sempit, dan kuburannya akan sangat gelap serta akan terus disiksa tiada henti sampai akhirnya hari kiamat datang. 13. Siksa meninggalkan sholat saat bertamu Allah. Umat muslim yang meninggalkan sholat 5 waktu juga akan mendapatkan siksa pada saat nanti ia bertemu Allah Subhanahu wa Ta'ala, di mana ia akan dibelenggu oleh malaikat dan Allah Subhanahu wa Ta'ala tidak akan memandang orang tersebut dan tidak akan memberi ampun atas semua dosa yang dilakukannya, sehingga akan mendapat azab yang sangat pedih di neraka. 14. Siksa dunia meninggalkan sholat fardu. Seseorang yang meninggalkan sholat fardu akan mendapatkan 6 macam siksa selama hidup di dunia, yakni Allah Subhanahu wa Ta'ala akan mengurangi berkat umur orang tersebut, dipersulit urusan rezeki, menghilangkan tanda atau cahaya dari wajahnya, tidak mendapatkan tempat dalam Islam, amal kebaikan tidak akan menghasilkan pahala, dan juga tidak akan dikabulkan doanya oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala meskipun sudah memanjatkan doa agar keinginan tercapai sekalipun. 15. Mendapatkan kemurkaan dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Seseorang yang meninggalkan sholat 5 waktu secara sengaja, tidak sengaja, malas atau alasan lainnya juga akan mendapatkan kemurkaan dari Allah Subhanahu wa Ta'ala, dan juga akan mendapatkan kehinaan tidak hanya di dunia namun juga di akhirat, sehingga sudah bisa dipastikan menjadi salah satu orang yang tidak sukses baik di dunia maupun di akhirat. 16. Digantung dengan rantai sepanjang 7 hasta. Dalam sebuah riwayat dikatakan, jika siksaan yang akan diterima bagi mereka yang meninggalkan sholat sangatlah kejam, di mana langit akan terbuka dan malaikat akan datang sambil membawa rantai sepanjang 7 hasta yang akan digunakan untuk menggantung orang yang tidak melaksanakan sholat. Tidak berhenti sampai di sini, namun akan dimasukkan juga rantai tersebut melalui mulut dan dikeluarkan lewat duburnya. Dan malaikat juga akan mengumumkan
jika itu merupakan balasan bagi orang yang sudah menyepelekan perintah yang sudah Allah Subhanahu wa taala berikan. 17. Lebih besar dari dosa zina. Zina yang sudah dilakukan seseorang sebelum ia menikah, maka akan dirajam di hadapan penduduk sebanyak 100 kali. Apabila yang berbuat zina dilakukan pada kehidupan setelah menikah, maka hukumannya adalah seseorang yang sudah menikah akan dirajam sampai mati. Meskipun dosa zina adalah dosa yang paling besar dan dianggap sangatlah hina, akan tetapi masih bisa diampuni meskipun merupakan hal yang sulit dan harus melakukan amalan penghapus dosa zina. Sahabat yang beriman yang dirahmati Allah, demikianlah pembahasan yang diberikan mengenai 17 dosa saat meninggalkan sholat 5 waktu. Semoga bermanfaat untuk kita semua dan semoga juga dengan ini semua bisa mengingatkan baik itu kerabat, saudara, dan sahabat mengenai bahaya dari meninggalkan sholat 5 waktu. Amin amin ya robbal alamin. Demikian yang bisa saya bagikan, semoga bermanfaat bagi kita semua. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.